Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watul Tammah. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang benar-benar teguh dari para penempuh jalan ini telah sedikit dan jarang ditemukan, hingga lebih jarang dari permata merah, sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahwa di bumi ini telah tidak ditemukan dan kosong dari mereka. Pendapat ini perlu dikaji kembali, karena terkadang mereka mengistilahkan sesuatu yang sedikit dan jarang adanya dengan istilah tidak ada. Sedangkan bumi ini tidak kosong dari orang-orang yang berdiri karena Allah dengan hujjah-hujjahnya. Dan dalam hadis disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya, tetaplah sekelompok dari umatku membela kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka siapa yang memusuhi mereka hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yajidanna banu maryama qauman min ummati hum mithlu hawariyihi wa khairum minhum. Artinya, anak Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salam akan mendapati sekelompok dari umatku seperti hawarinya atau para pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, bahkan lebih baik dari mereka, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah mereka tinggal sedikit dan mereka menutup diri mereka ketika rusak zaman, menyebarnya fitnah dan banyaknya kelalaian dan keberpalingan dari Allah. Sebagian dari mereka ada yang memisahkan diri dari manusia walaupun masih tinggal di antara mereka. Sebagian dari mereka ada yang menutupi diri dengan bekerja dan lain-lain. Sebagian dari mereka ada yang ke pegunungan dan padang pasir melarikan diri menuju Allah dengan agamanya dan menjaga diri dari fitnah dan orang-orang yang terkena fitnah. Sebagian para arifin berkata, sesungguhnya para pengemban kebenaran melarikan diri dari manusia menuju ke pegunungan dan padang pasir disebabkan mereka tidak mampu memandang para ulama yang berakhlak buruk. Mereka menganggap dirinya sebagai ulama menurut diri mereka sendiri. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh menurut orang-orang yang dekat dengan Allah yang berada di dalam kebenaran. Para penempuh jalan ini adalah orang-orang yang paling menutupi diri dan menyibukkannya serta menghindar dari manusia, terutama pada saat kerusakan zaman. Kepada sekelompok orang inilah Rasulullah SAW memberi isyarat, seperti yang beliau sabdakan, kam min asy'atha aghbara dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Artinya, berapa banyak orang yang berambut kusut, berdebu dan berbaju lusuh, tidak ada yang memperdulikannya. Namun seandainya ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Di antara mereka adalah Al-Barra bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang tersembunyi. Yang dimaksud dengan kaya adalah kekayaan jiwa atau bersifat qanaah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Artinya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, "Mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah." Artinya, seorang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Tsumma man?" Artinya, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasy-syi'abi ya'budullah wa yada'un nasa min syarrihi." Artinya, orang yang menyendiri di salah satu pegunungan menyembah Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatan dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah as-sami'il basir al-alimil qadir la ilaha illahu minhul mubtada wa ilaihil masir arsala ilaina abdahul mujtaba Muhammadan al-bashirin nadhir was-sirajil munir wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi
وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم المصير. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat duduk di tempat yang mulia, mengisi waktu di saat yang penuh dengan keberkahan ini antara maghrib dan isya dengan tujuan sama-sama kita mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di dalam ini masjid menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sama-sama kita saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan mempunyai sifat kesabaran. Karena ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keadaan manusia secara umum. Allah bersumpah wal 'asri, yaitu demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Semua manusia berada di dalam kerugian. Namun ada beberapa kelompok manusia yang dikecualikan oleh Allah di dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Falaisu fi khusran, orang-orang itu mereka tidak dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai macam kebajikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di samping itu mereka saling menasihati bil haqq. Ausa ba'duhum ba'da, satu dengan yang lainnya saling menasihati. Itulah manfaat dari ketika kita mempunyai sahabat, yaitu adalah saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memperingati satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Begitulah bagaimana ketika sebuah persahabatan, ketika sebuah jalinan dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, tidak ada kepentingan duniawi di dalamnya. Semata-mata mereka berteman karena Allah, mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan mereka pun berpisah karena Allah. Sehingga orang yang mencintai karena Allah, Allah berfirman di dalam hadisil qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, berhak seseorang mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencintai karena aku. Mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haqq ay bil iman, saling menasihati untuk keimanan, untuk kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Ala ta'ah wa 'anil ma'siyah, saling menasihati untuk di dalam bersabar dalam melakukan berbagai macam ketaatan, melakukan berbagai macam kebajikan. Wa 'anil ma'siyah, dan bersabar dari meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Karena sesungguhnya
orang yang mampu bersabar dalam mengerjakan ketaatan, dan orang yang mampu menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan, maka dialah orang yang mendapatkan bahagian terbesar dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah golongan-golongan orang yang keluar dari kerugian. Selain orang-orang yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka mereka adalah orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menjelaskan tentang bagaimana pengaruh keberadaan orang-orang yang shadiqina min ahli hadzal tariq, orang-orang yang mempunyai keteguhan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberadaan mereka akan selalu tetap ada di permukaan bumi ini. Keberadaan orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu tetap ada di permukaan bumi ini. Keberadaan mereka tidak akan pernah sirna, karena keberadaan mereka itu bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya. Keberadaan mereka itu menolak berbagai macam bala, menyingkap berbagai macam kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berbagai macam kebaikan dan nikmat dengan keberadaan mereka. As-sadiqina min ahli hadzal tariq, orang-orang yang mempunyai kesungguhan berada di jalan untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka mampu mendatangkan keberkahan, kebaikan dan nikmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keberadaan mereka itu terkadang tidak bisa kita melihatnya dengan mata kita, akan tetapi keberadaan mereka akan tetap selalu ada. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tazal ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa sekelompok dari umatku yang mana mereka membela akan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membela kebenaran insyaallah. Sehingga la yadurruhum, tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka. Siapapun yang memusuhi mereka, mereka tidak ambil pusing. Siapapun yang mencaci mereka, mereka tidak akan pernah memasukkan orang tersebut di dalam pemikiran mereka. La yadurruhum man nawahum, la yadurruhum man nawahum, la yadurruhum man khadhalahum. Mereka adalah orang-orang yang mana mereka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membahayakan mereka siapapun, karena yang mereka takutkan hanya satu. Mereka tidak takut dibenci, mereka tidak takut dicaci, mereka tidak takut dimusuhi, mereka tidak takut difitnah, mereka tidak takut dihina. Yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan adalah ketika perbuatan mereka mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka khawatirkan. Mereka tidak takut dibenci. Kenapa demikian? Karena kalau mereka takut dibenci, maka sesungguhnya mereka telah keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengharapkan adalah untuk meraih ridha-Nya Allah, karena terwujud di dalam diri mereka apa yang mereka ikrarkan. Kita pun mengikrarkan dalam salat, mereka pun mengikrarkan di dalam salat. Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin.
Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, hidup dan matiku tidak ada tujuannya melainkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengucapkan salati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar bacaan yang keluar dari lisan mereka, akan tetapi mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka dalam mewujudkan tersebut mereka buktikan bahwa hidup dan mati mereka hanya untuk Allah. Tidak mereka serahkan kepada dunia, tidak mereka serahkan kepada harta, tidak mereka serahkan kepada pangkat dan jabatan, akan tetapi mereka serahkan semuanya secara totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Sehingga la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datanglah pertolongan Allah wa hum ala dzalik, dan mereka berada di dalam keteguhan tersebut. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al. Semoga Allah tetapkan kita dalam keteguhan di dalam kebenaran atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita i'tiqadkan, dan atas apa yang kita bicarakan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Sayyidina Isa bin Maryam akan mendapati nantinya sekelompok dari umatku, kata Nabi Muhammad, yang mereka itu adalah rijal, yang mereka itu adalah orang-orang hebat, yang mana mereka diperumpamakan seperti hawariyin. Ada pengikut Sayyidina Isa yang setia itu dinamakan hawariyin. Sampai Sayyidina Isa ibn Maryam, mereka bahwasanya Sayyidina Isa ibn Maryam mendapati sekelompok dari umat-umatnya Nabi Muhammad yang mereka sabitina 'alal haq, yang mereka teguh dalam kebenaran, mereka itu laksana seperti hawariyin, pengikut setianya Nabi Isa. Bahkan au khairun minhum, kata Nabi Muhammad, bahkan umatku tersebut yang mereka berada di dalam keteguhan, dalam kebenaran, keteguhan yang sangat luar biasa, bukan hanya seperti hawariyin, au khairun minhum, atau lebih baik dari hawariyin tersebut. Akan tetapi di akhir zaman mereka sudah hampir tidak terlihat. Ada, tapi hampir tidak terlihat. Jumlah mereka tinggal sedikit. Mereka mengasingkan dirinya, menutup dirinya. Ada di antara mereka, sebagian dari mereka ada uzlah. Apa itu uzlah? Mengasingkan diri mereka dari manusia. Udah. Di antaranya ada yang mereka pergi menutup dirinya, yaitu mereka pergi ke hutan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang sepi seperti padang pasir. Ada yang di antara mereka menutup dirinya dengan berbisnis. Menutup diri dengan berbisnis. Mereka tidak mau menampakkan diri mereka siapa mereka sejatinya, sehingga mereka menutup dirinya dengan pekerjaan, sampai orang tidak mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang hebat, keberadaannya itu adalah sangat berpengaruh dalam lingkungan. Bahkan di antara mereka ada yang pergi ke hutan, kemudian ke tempat-tempat sepi semata-mata firaran ilallah. Mereka itu semuanya yaitu semata-mata firaran ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menuju Allah dengan menyelamatkan agama mereka sendiri. Itu sudah di akhir zaman, fitnah macam-macam. Bahkan sebagian para ulama il-arifin, mereka mengatakan innama kharaja ahlul haq min baini adhhurin nas ilal ghifari wal barari. Mengasingkan dirinya para orang-orang yang berada di dalam kebenaran, mereka itu menuju pegunungan, mereka menuju padang pasir, mengasingkan diri mereka. Tahu sebabnya apa? Li'annahum la yatiguna an-nazar ila ulama isu. Mereka tidak mampu memandang kepada para ulama yang berakhlak buruk. Tidak mampu mereka. Alladzina hum ulama inda anfusihim. Menurut mereka, mereka menganggap diri mereka sebagai ulama. Wa juhal 'inda ahlillahi ta'ala min rijalil haq.
Dan sesungguhnya namun mereka adalah orang-orang yang bodoh menurut orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka berada dalam kebenaran. Macam-macam. Dari karenanya dikatakan di dalam Rasyafat Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan fakam khafi fil khalqi min miskini gadim tala min safwatil yagini wahana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haq azimun ali. Berapa banyak orang-orang yang tersembunyi di kalangan manusia, mereka terlihat seperti orang miskin tapi hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan keyakinan, keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahana bainan nas dhu timraini, mereka hina di kalangan manusia, bahkan baju mereka lusuh, akan tetapi wahwa ladal haq azimun ali, tapi mereka itu di sisi Allah mempunyai kedudukan yang besar dan mempunyai martabat yang tinggi. Wa kam adha'an nas min majhuli, berapa banyak orang-orang manusia masyarakat sekitar hanya tertipu dengan penampilan, sehingga orang yang tidak terlihat berpenampilan mereka tidak memperdulikannya. Wa fata hatta mata fil khumuli, mereka telah menyia-nyiakan keberadaan orang yang berharga, sehingga mereka orang-orang yang mulia tersebut meninggal dunia dalam ketidaktahuan orang lain, dalam persembunyian mereka. Wahwa qiyasu kulli dhi ma'muli, padahal mereka adalah tempat bertumpunya seseorang ketika ingin dikabulkan hajatnya, berwasilah dengan mereka. Fi afdalil khisali wal ahwali wa kam bi husnil dhann min imdadi gadna lahu man kana dha'tigadi, berapa banyak dengan bermodalkan prasangka baik dia mendapatkan madat yang begitu banyak dari orang lain. Gadna lahu man kana dha'tigadi, dan itu telah didapatkan oleh orang yang mempunyai hati yang baik, prasangka yang baik. Maka dari karena itu keberkahan yang kau dapatkan dari gurumu, besar atau tidaknya tergantung seberapa kadar pandangan hatimu, ta'zimmu kepada beliau. Semakin luas masyhadmu, semakin besar pandangan hatimu terhadap gurumu, sekedar itulah keberkahan yang kau dapatkan dari mereka. Fi khamilin imami haqqin hadi yarawnahu an-nas minal juhali fa inna faidha fadlihi minan nas jalla 'anit tagyidi wal giyasi. Mereka orang-orang yang khumul, menyembunyikan diri tersebut, sebenarnya mereka adalah pemimpin yang sebenarnya, tapi manusia yang hanya tertipu dengan penampilan menganggap mereka adalah orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, padahal mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan Allah menyembunyikan para kekasihnya di tengah-tengah makhluknya. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan siapapun dari makhluk Allah. Kenapa? Barangkali dia adalah kekasih Allah. Mudah-mudahan Allah berikan husnudzan di dalam hati kita. Karena khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang mana kebaikannya tidak ada satu kebaikan pun mampu menandingi dari dua kebaikan ini. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Punya prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Begitu juga sebaliknya, keburukan, kemaksiatan yang sangat buruk, tidak ada keburukan manapun yang bisa menandingi daripada keburukan itu, yaitu ketika seseorang mempunyai sangka buruk, su'udzan, prasangka buruk. Baik prasangka buruk dengan Allah ataupun dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya pernah datang seorang lelaki, sebelumnya Al-Barra bin Malik, bagaimana Rasul bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba yang bertakwa. Dan kecintaan Allah bagi hamba yang bertakwa tergantung kadar ketakwaannya kepada Allah. Yang mana al-'abdat taqi al-ghani,
kaya dia. Oh, kayanya luar biasa. Akan tetapi dia al-khafi, bersembunyi. Bersembunyi di sini bukan berarti orang kaya yang menyembunyikan hartanya, yang menahan hartanya. Akan tetapi mereka menyembunyikan dirinya dan mereka berinfak dengan semaunya mereka. Bahkan orang-orang tidak ada yang tahu siapa yang memberi mereka. Ada yang dipraktekkan oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa berinfak. Tidak ada yang tahu siapa yang memberikan makanan di depan rumah mereka. Ala ra'si kulli syahr, setiap bulan ada yang naruh makanan. Tiap bulan ada yang naruh makanan. Sampai mereka tidak tahu bahkan keberadaan Imam Ali Zainal Abidin, mempunyai kekayaan, masya Allah. Orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya tidak pernah merasakan pahitnya kemiskinan. Masya Allah, sampai pada akhirnya orang-orang bingung siapa yang naruh nih. Pagi-pagi udah ada, bukan serangan fajar, bukan. Pagi-pagi sudah ada, masya Allah. Pagi-pagi udah ada sembako. Sembakonya tersebut udah dihitung sampai 1 bulan. Udah dihitung sampai 1 bulan. Tidak ada yang tahu. Tidak memviralkan dirinya, tidak. Yang beliau tahu adalah untuk mencari kedudukan di sisi Allah, tidak di sisi manusia. Kenapa? Manusia begitu. Hari ini engkau disanjungnya, besok bisa jadi engkau dihinanya. Hari ini dia berada di belakangmu, besok bisa jadi dia telah berseberangan denganmu. Hari ini dia membelamu, besok bisa jadi dia adalah orang yang paling terdepan menghina dan mencacimu. Itulah manusia. Apabila ada kepentingan pribadi, dia setia sama kita. Tapi kalau sudah kepentingannya sudah, masya Allah, terwujudkan, apa yang dia mau sudah dia dapat, bisa jadi dia yang akan berseberangan dengan kita. Akan tetapi ketika seseorang yang dia cari adalah ridhanya Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Dan yang dimaksud dengan kaya di sini kata beliau adalah kekayaan jiwa, yaitu atau orang yang mempunyai sifat qanaah. Kemudian datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia mana yang paling istimewa? Siapakah manusia yang paling istimewa, yang paling utama? Rasul menjawab, "Rajulun mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah." Orang yang paling istimewa kata Nabi Muhammad, orang yang beriman, yang dia berjuang dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Bukan hanya jiwanya, tapi hartanya. Orang masya Allah siapa aja mampu berjuang dengan tenaganya, dengan jiwanya, tapi dengan harta. Ketika hartanya banyak, dia ngumpulkan ini itu. Ayo berjuang dengan hartanya. Bismillah. Ini orang yang terbaik. Kemudian dia bertanya lagi, "Tsummaman ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy-sya'ab ya'budullah wa yada'un nas min syarrih." Orang yang menyendiri di salah satu pegunungan, dia di sana menyembah Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatan dirinya. Udah. Alaika bi khassati nafsik. Dia ngurus dirinya sendiri. Udah, selesai. Kemudian siapa lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan terakhir, yaitu adalah rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy-sya'ab ya'budullah wa yada'un nasa min syarrih. Itulah orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, setidaknya jadikan keberadaan kita dimanapun bermanfaat buat orang lain. Kalau tidak bisa keberadaan kita bermanfaat buat orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Setidaknya tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jangan sampai keberadaan kita bawa rugi orang lain, menjadi orang lain tidak tenang, menjadi orang lain gelisah dengan keberadaan kita.
jadikan keberadaan kita dimanapun, jadilah keberadaan kita bermanfaat buat orang lain. Maka dengan itu kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba yang terbaik di kalangan manusia. Mudah-mudahan Allah mewujudkan itu semua di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyakuna khayra malil muslimi ghanaman yatba'u biha syaf'al jibali wa mawaqi'al qutri yafirru bidinihi minal fitani. Artinya kelak akan tiba suatu masa harta seorang muslim yang terbaik adalah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan tempat turun hujan. Ia melarikan diri dengan agamanya dari fitnah. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yasiru minar riya'i syirkun wa man 'ada awliya Allahi faqad barazallahu bil muharabah. Inna Allah yuhibbu min 'ibadihi al-abrari al-atqiya'i al-akhfiya alladhina idza ghabu lam yufqadu wa in hadaru lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'in mudlimah. Artinya, sedikit dari sifat riya adalah syirik. Barang siapa yang memerangi para wali-wali Allah, maka ia telah menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebajikan, bertakwa dan tersembunyi. Apabila mereka tidak ada, orang lain tidak merasa kehilangan, dan apabila mereka hadir, mereka pun tidak dikenal. Hati-hati mereka bagaikan lampu-lampu petunjuk. Mereka keluar dari setiap tempat yang gelap. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghbatun nasi indi mu'minun khafiful hadi dhu haddin min salatin wa kana rizquhu kafafan wa sabara alaihi hatta laqiyallah wa ahsana ibadata rabbih wa kana ghamidan fin nasi ujilat muniyatuhu wa qallat turathuhu wa qallat bawakihu. Artinya, manusia yang paling aku kagumi adalah seseorang yang beriman, kurus, memiliki bagian banyak dari salat, rizkinya adalah sifat merasa cukup dan bersabar atas keadaan hingga ia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan baik kepada Tuhannya, ia diremehkan di antara manusia. Kematiannya cepat, warisannya sedikit, dan orang yang menangisinya juga sedikit. Mengenai sifat di atas ini terdapat sebuah syair. Manusia yang beriman yang teristimewa adalah hamba yang kurus, bertempat tinggal di gunung, malam hari banyak salat, berpuasa jika siang telah muncul, memiliki harga diri lagi tersembunyi, tidak pernah ditunjuk jari jemari sedikit, yang menangisi ketika mati menjemput, tidak memiliki harta berlebih. Hadza berbicara Imamul Haddad tentang bagaimana harta yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harta yang terbaik bukanlah harta yang banyak. Harta yang terbaik bukan harta yang melimpah, tapi harta yang terbaik adalah ketika harta tersebut kau dapatkan dari yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang terbaik. Adapun harta yang banyak namun didapatkan dengan cara yang dimurkai oleh Allah, harta yang banyak didapatkan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, sebanyak apapun itu harta tidak bisa dimasukkan dalam kategori harta yang baik. Harta yang baik adalah harta yang didapatkan dengan cara yang baik. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan berbagai macam cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu sampai dikatakan di sana harta yang terbaik nantinya di akhir zaman adalah, lihat bagaimana kambing, kambing yang dibawa, kata Nabi Muhammad SAW, ke puncak gunung. Tak terlihat. Dari karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari transaksi-transaksi dan peluang-peluang rizki yang haram masuk ke dalam diri kita. Hindarkan dari itu semua, minta kepada Allah. Dari karenanya, in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram sudah sucikan. Minta kepada Allah, dihindarkan. Dihindarkan. Dari karenanya ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb, jauhkan saya dari yang haram. Karena yang haram akan membinasakan kita. Karena itu menjadi bumerang bagi kita, suatu saat dia yang akan membinasakan kita. Harta yang haram sedikit pun tidak akan pernah mengantarkan kepada keberuntungan. Harta yang didapatkan dari yang haram tidak akan pernah mendatangkan keberkahan dan ketenangan, dan dia akan menjadi sebuah bom waktu bagi kita. Dari karenanya ketika engkau berbisnis, wahai pembisnis, ketika engkau punya usaha, ketika engkau mempunyai sebuah pekerjaan dan engkau di suatu waktu meminta kepada Allah agar dihindarkan dari yang haram, kemudian bisnismu tersebut gagal, maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Barangkali kegagalan engkau di dalam berbisnis adalah wujud pengkabulan Allah dari doa yang kau minta kepadanya, jauhkan saya dari yang haram.
Barangkali di dalamnya ada sesuatu transaksi yang dimurkai oleh Allah, cara yang tidak diperbolehkan oleh agamanya, sehingga engkau dijauhkan dari itu semua. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana diriwayatkan hadis dari Sayyidina Muadz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yasir minar riya syirik. Al-yasir, sedikit dari sifat riya, itu adalah merupakan wujud syiriknya, menyekutukannya seseorang kepada Allah. Apa itu riya? Riya jangan sampai diartikan ibadah untuk dilihat oleh orang lain. Oh Masya Allah, jadi sholat jamaah kada lagi, kenapa? Dilihat oleh orang. Begitu. Ke majelis kada lagi, kenapa? Dilihat oleh orang lain. Nah terus kalau kada dilihat oleh orang lain, kayak apa kita ke majelis? Kalau kada dilihat oleh orang lain, kayak apa kita sholat berjamaah? Lah, yang dimaksud dengan riya adalah izharul ibadah, menampakkan sesuatu ibadah liqasdi. Nah ini tujuannya apa? Nah kalau sudah berbicara masalah tujuan, itu berarti berbicara masalah hati. Dan ketika kita berbicara masalah hati, tidak ada yang mengetahui isi hati kita melainkan Allah. Izharul ibadah, menampakkan suatu ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha, agar dilihat sama orang lain. Terus apa di balik tujuan itu semua? Kenapa untuk dilihat oleh orang lain? Fayahmaduna sahibaha, supaya dipuji. Masya Allah, cari pujian, agar disanjung sama orang lain. Nah, di balik sebuah sanjungan ada tujuan lagi, apa? Jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, agar mempunyai kedudukan di hati manusia, sehingga dia menampakkan ibadahnya, menampakkan di sana kebaikannya, padahal tujuannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya besok nanti di hari kiamat, salah satu orang yang paling pertama disiksa di dalam neraka adalah mereka yang menginfakkan hartanya. Orangnya ahli sedekah, Allah bilang masukkan ke dalam neraka. Ya Rabb, bagaimana dimasukkan ke dalam neraka? Saya adalah orang yang senantiasa berinfak. Naam, kata Allah. Tapi tujuanmu apa? Agar dikatakan oleh orang lain engkau adalah seorang yang pemurah. Oh, supaya dipuji orang lain. Oh, si fulan pemurah, bapak fulan pemurah, ibu fulan pemurah. Masya Allah, pemurah, orangnya royal. Dan itu sudah kau dapatkan, kata Allah, selama di dunia. Masukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah subhanahu. Dari karenanya, apakan lagi menyebut-nyebut pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang la tubtilu sadaqatikum, jangan engkau rusak pahala sedekahmu. Ini pahala sedekah besar, tapi jangan dirusak pahala sedekah dengan cara apa? Bilman, dengan menyebut-nyebutnya. Wal adza, menyakiti perasaan yang menerima. Jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena hanya untuk pamer. Sebenarnya dia adalah wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya, akan tetapi bagaimana kalau kita melakukan kebaikan dan kita tidak ada tujuan untuk dipuji oleh orang lain, tapi orang lain dengan sendirinya mereka menyanjung kita, mereka memuji kita? Apakah itu termasuk orang yang riya? La. Ini adalah raji', kembali lagi kepada hati kita yang di dalamnya ada sebuah tujuan. Dari karenanya pernah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Rasul pernah ditanya, ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair, bagaimana ya Rasul seseorang melakukan kebaikan, akan tetapi setelah itu manusia memujinya, manusia menyanjungnya, manusia memuliakannya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Tilka ajilu busyral mu'min.
itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang yang beriman. Tidak jadi masalah. Yang penting kita yang tidak meminta pujian dari orang lain. Dan kemarin malam kita sampaikan seberapa besar ambisimu untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan seberapa besar rasa bahagia dan senangnya engkau ketika dipuji, maka sekedar itulah sakit hatinya engkau ketika mendapatkan sebuah hinaan dan cacian. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan di dalam hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Sayyidina Ali mengatakan, lil murai thalathu alamat. Orang yang punya sifat riya, sifat pamer, itu ada 3 alamatnya kata beliau. Yang pertama apa? Al-kasal idza kana wahdah. Kalau dia beribadah sendirian dia malas. Kalau sendiri malas. Masya Allah. Dan kalaunya dia beribadah di tengah orang banyak, Masya Allah, semangat, rajinnya luar biasa. Dan alamat yang ketiga, ketika dia dipuji, amalnya dia tingkatkan. Ketika dia dihina, maka amalnya pun berkurang. Itulah orang yang riya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dari karenanya minta kepada Allah agar kita semua diselamatkan dari sifat riya yang merupakan itu adalah syirik asghar. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pernah Sayyidina Umar melihat ada seseorang nunduk seperti ini. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya sahibar ragabah, yang punya leher nunduk, irfa' ragabatak, angkat lehernya ente orang. Khusyuk bukan di sini letaknya. Khusyuk bukan di leher. Orang kayak ini teguring biasanya. Al-khusyuk laisa al-khusyuk fil rigab. Khusyuk itu bukan di leher kata beliau. Innamal khusyuk fil qulub. Khusyuk itu letakkan di hati, bukan di angkat kepala. Begitu. La ilaha illallah. Kemudian innallaha man 'ada awliya Allah faqad barazallaha bil muharabah. Siapa orang yang memerangi para wali-walinya Allah, para kekasih Allah. Siapa orang yang memerangi, menyakitinya, mengganggunya, menghinanya, mencacinya, maka faqad barazallah bil muharabah. Sungguh dia telah menantang Allah untuk berperang. Siapa kita, siapa Allah. Begitu. La ilaha illallah. Dari karenanya tidak pernah ditemukan orang-orang yang berperang dengan Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada. Orang yang diperangi oleh Allah bukan berarti dimiskinkan. La, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi dia kaya, sehat. Orang yang diperangi oleh Allah bukan berarti dimiskinkan, disakitkan, dibinasakan. Tidak. Bisa jadi diberi segala apa yang dia inginkan, diberi. Namun nantinya besok di hari kiamat tidak ada lagi balasan dari kebajikan yang pernah dia lakukan. Yang ada hanya sebuah siksaan. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bersihkan hati kita. Jangan kita menghina orang yang mulia di sisi Allah. Jangan kita ikut-ikutan mencaci, memaki orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mulia, orang yang agung adalah orang yang pintar memuliakan orang yang memang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'rifu ahlul fadli, la ya'rifu ahlul fadli illa ahlul fadl. Tidak ada yang bisa mengenal kemuliaan melainkan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah.